Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Nur Rahman, NPM 1811010151, kelas J semester 6, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Lampung. Baiklah, di video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum pembelajaran akidah akhlak dengan dosen pengampu Ibu Agus Susanti. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alhamdulillah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya saya akan mengatur terlebih dahulu. Ahmad Zakir Ramadan, Hadir Pak. Abu Rizal, Hadir Pak. Degalan Putri, Hadir, Pak. Mulia Islami, Hadir, Pak. Afifah Ikawati, Hadir, Pak. itu semua berarti ya. Baiklah, kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul tentang alam barzakh atau disebut dengan alam kubur. Nah, jadi nih ya, ketika manusia meninggal dunia, ada dua cara, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah atau disebut dengan akhir yang baik, dan ada pula yang su'ul khotimah, akhir yang buruk. Sungguhnya itu manusia yang paling beruntung adalah seorang yang akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Sebagai tanda awal seseorang akan diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga adalah husnul khotimah. Bahkan ia juga mendapat kenikmatan ketika di alam kubur nanti. Maka sungguh akan menyesal nanti apabila dari sekarang kita tidak senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus membiasakan beramal baik dan menjauhi larangannya serta memohon kepadanya semoga kita diberikan husnul khotimah. Amin. Jadi alam kubur atau alam barzakh itu merupakan sebuah liang tanah yang digali untuk menempatkan badan mayit, namun yang dimaksud adalah batin dari kubur tersebut. Karena liang tanah adalah tempat penempatan badan jasmani dan alam barzakh adalah tempat penempatan ruh manusia. Oleh karena itu alam barzakh juga dikatakan alam kubur. Jadi menurut saya alam kubur itu merupakan sebuah liang tanah, tempat ditaruhnya jasad mayit baik mayit dari laki-laki maupun mayit dari perempuan. Oke, selanjutnya itu alam barzakh ini merupakan gerbang atau stasiun yang mesti dilalui oleh setiap manusia yang meninggal dunia, baik dia dikubur dalam tanah maupun tidak. Dalam artian, meskipun jasad seorang hilang lenyap, hangus terbakar menjadi abu, dimakan binatang buas maupun tenggelam di dasar lautan, akan tetapi ruhnya tetap hidup dan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun siksaan sebagai azab. Semuanya itu tergantung pada amalnya selama hidup di dunia. Maka Nabi bersabda ini, kuburan dapat merupakan taman dari taman-taman surga atau jurang dari jurangnya neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Manusia yang mati tidak akan memasuki alam akhirat secara langsung, tapi akan singgah di alam di antara dunia dan akhirat yang bernama barzakh. Jadi pada hakikatnya itu manusia yang telah mati, nah bukan berarti ia terputus total dengan alam dunianya, karena ruh dan alam barzakh, roh yang di alam barzakh itu masih dapat berhubungan dengan alam di dunia, seperti pertemuan para penghuni alam barzakh di antara mereka dan pertemuan mereka dengan sanak keluarganya, mendengar berbagai pembicaraan atau perbuatan manusia dan melihat peristiwa di dunia ini. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Imran surah ke-3 ayat 169 yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Di
alam barzah ini manusia akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Kesenangan atau kesulitan sesuai dengan derajat keimanannya. Alam barzah merupakan tempat penyucian bagi orang-orang yang beriman untuk meringankan perhitungan mereka di akhirat. Seorang yang terlalu banyak dosa akan disiksa hingga ia merasa kesakitan. Kuburnya terasa sempit dan gelap gulita. Orang yang tinggal di alam barzah akan menghadapi beberapa hal yang menyesalkan. Ia akan tersiksa akibat dari perbuatannya sendiri semasa di dunia. Dan tidak ada pertolongan kecuali dari amal salehnya. Sungguh akan mendapat kerugian yang besar bagi orang-orang yang perbuatannya buruk lebih banyak daripada amal baiknya. Jadi seperti itu. Selanjutnya itu kematian menjadi babak baru dari perjalanan menuju alam kubur. Di alam kubur itu seorang yang telah meninggal dunia bisa terlepas dari azab kubur dan juga masih bisa mendapatkannya. Semua itu tergantung pada amalnya ketika di dunia. Sebagaimana diwasiatkan oleh Rasulullah SAW bahwa pelaku maksiat akan mendapatkan siksa kubur. Nah, perbuatan manusia yang menyebabkan dapat siksaan kubur ini, yang pertama tidak bersuci setelah buang air kecil. Yang kedua mengadu domba dengan kebohongan. Ketiga berbuat ulul atau disebut dengan mengambil atau merampas harta yang bukan haknya. Yang keempat membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan isinya. Yang kelima berbuat zina, keenam memakan harta hasil riba, dan yang terakhir suka berhutang tetapi tidak bisa menyelesaikan hutangnya. Dan empat amalan yang dapat menerangi alam kubur dan agar terhindar dari siksa kubur, yaitu yang menjaga sholat 5 waktu, memperbanyak sedekah, banyak membaca Al-Quran, dan memperbanyak bertasbih. 4 hal inilah yang akan dapat menerangi kubur dan meluaskannya. Sedangkan 4 hal penyebab siksa kubur yang harus ditinggalkan, yaitu dusta atau bohong. Karena dusta ini merupakan perilaku yang dapat merugikan diri kita sendiri dan dampaknya akan dijauhi oleh teman sekitarnya dan membuat dirinya tidak percaya orang lain. Yang kedua itu khianat. Orang yang berkhianat ini akan mendapat azab Allah SWT dan dibenci sama manusia. 3 itu domba. Yang keempat itu menjaga kebersihan setelah kencing. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam sabdanya itu, jika istinja atau disebut dengan membersihkan kemaluan setelah buang air kecil atau besar, jangan sampai ada sisanya, harus bersih dan tuntas. Rasulullah SAW dalam sabdanya itu, kedua penghuninya sedang disiksa bukan karena dosa besar, yang satu karena suka domba dan yang lainnya karena tidak bersih saat membersihkan air seninya, atau disebut istinja di sekitar Muslim. Para penghuni kubur pasti mendapat nikmat atau azab, tetapi Allah SWT tidak menampakkan kepada penduduk dunia. Hal tersebut merupakan wujud rahmat atau kasih sayang Allah SWT kepada hamba-hambanya. Banyak hikmah yang kita ambil dari keadaan tersebut, diantaranya itu yang pertama hal ini untuk menutupi aib si mayit, juga keluarga si mayit. Yang kedua itu, jika azab kubur dinampakkan, maka tidak ada yang berani untuk memakamkan saudaranya yang meninggal dunia. Dan yang ketiga, sebagai ujian keimanan bagi manusia untuk beriman terhadap makhluk gaib. Semoga Allah SWT melindungi kita dari azab kubur. Amin. Dan dari materi alam barzah ini ada hikmah. Ada beberapa hikmah, antara lain yang pertama itu kubur. Hikmahnya itu kubur tempat yang sempit perluasan dengan silaturahim. Yang kedua itu kubur tempat yang gelap, maka terangilah dengan sholat tahajud. Yang ketiga kubur tempat yang sepi, ramaikanlah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat kubur tempat binatang menjijikan, racunilah dengan amal soleh. Yang kelima itu kubur tempat malaikat munkar dan nakir bertanya, persiapkanlah jawaban dengan mengucapkan la ilaha illallah. Yang keenam itu dunia masa menanam, akhirat masa memanen. Yang ketujuh itu kehidupan dunia sementara, kehidupan sebenarnya di akhirat kelak. Jadi seperti itu ya. Baiklah, itu aja materi yang saya sampaikan. Sebelum saya akhiri pembelajarannya, ditanya cukup ya. Baiklah, dari materi yang saya sampaikan, saya akan memberikan sebuah tugas di halaman 133. Ada soal sebesar kalimat kalian kerjakan, nanti minggu depan kalian kumpulin. Paham ya?
wabarakatuh. Saya akhiri. Allahumma fiqh lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.